Sing pengen naik perahu duduk di depan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama kita bersekutu, bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saat ini kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan kasih Tuhan. Saat ini kita bersama-sama mau melihat kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu kita merenungkan Natal pada saat ini benar-benar boleh lahir di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hanya sekedar kemeriahan pohon Natal, kelap-kelip lampu Natal, baju seragam baru yang kita pakai. Namun biarlah Natal saat ini benar-benar boleh mengubah setiap kehidupan kita, untuk kita lebih hari, untuk lebih setia kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Katakan mulia sembah Raja-Mu.
awal ibadah Natal kita pada saat malam hari ini, kami mohon Bapak Bagas untuk naikkan doa. Ya Bapa yang bertata di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, penuhi hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya kami bisa menyembah dan menggunakan nama-Mu Tuhan. Bukan karena kegagalan kami, kepandaian kami Tuhan, tapi ini adalah karunia-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon kepada-Mu Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini Tuhan, supaya benar-benar suasana surga turun di tempat ini Tuhan, dan kami akan merasakan damai, sukacita, kasih Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya sekali lagi Tuhan, bila ada kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mengganggu dalam kami beribadah Tuhan, kusebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan roh jahat Engkau singkirkan Tuhan. Damai, sukacita, suasana surga turun di tempat ini Tuhan. Kami bersorak-sorai menyembah dan menurunkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara di malam hari ini atas nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih sanggup untuk bangkit berdiri? Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saat malam hari ini kita menyambut kelahiran Raja kita, Raja di atas segala raja. Dengan sukacita kita akan memuji Tuhan. Dengan sukacita kita akan meninggikan Tuhan. Dia lahir buat kita semua. Haleluya. Yeah.
umat manusia memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pulau dan benua. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa STT Sangkakala. Ya, STT Sangkakala Temanggung. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Kesaksian dilanjutkan pujian. Singkat padat jelas. Singkat padat jelas. Amin aja. Shalom. Oke, baiklah, terima kasih buat Ibu udah pakai baju hari ini, yang bawa pakai pas, dan buat Tuhan Yesus terima kasih karena kita bisa merayakan Natal di tahun 2025. Amin. Kita perkenalkan nama saya dari Ramando, saya dari Kalimantan, teman-teman saya Marta Mance dan Kak Yuni. Baiklah, iya. Saya akan Baiklah, saya akan kesaksian sedikit. Dari Kalimantan ya, dari NTT. Ya, saya ada kesaksian sedikit 2 menit. 2 menit ya, meskipun 2 menit tapi bisa berarti Bapak dan saudara-saudara. Amin. Karena waktu saya libur di situ saya susah mengambil keputusan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya libur atau pulang kampung. Karena kan liburan, tiba-tiba berjalannya waktu sudah 1 minggu dikasih deadline untuk kasih konfirmasi. Tuhan tak ada memberikan jawaban. Tiba-tiba Tuhan, saya bingung sekali nih, pulang atau liburan atau pelayanan. Saya kan ya belajar untuk mengambil apa yang maunya Tuhan dalam hidup saya, menyerahkan masa muda saya. Meskipun berat untuk diri saya, tapi saya mau terus tunduk apa kata Tuhan. Dan tiba-tiba setelah pembagian berjalannya waktu pembagian week pelayanan dan pulang kampung, tiba-tiba Roh Kudus berbicara sama pemimpin saya, yaitu pemimpinan asrama Pak Pironi. Di situ Roh Kudus ngomong, "Nak, kamu pelayanan aja ya, apa maunya Tuhan dalam hidupmu." Dan puji syukur pada Tuhan, saya mau menjawab panggilan itu. Saya pelayanan, ya meskipun keinginan saya pengen pulang kampung. Saya sudah dari SMP, SMK, kuliah di asrama terus, jarang ketemu orang tua untuk Natal bersama. Ya sedih. Dah 10 tahun lah, mau 10 tahun jarang Natal sama orang tua, sama bapak. Ya terkadang sendiri nangis di WC, orang suara Natal kayak gini nangis di WC, di kamar nangis, karena itulah
anak rantau, bisa dibilang kan anak rantau, tapi bersyukurnya di mana Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat keluarga saya, buat diri saya, dan buat saudara-saudara semua. Amin. Biar agenda Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mungkin teman-teman ada yang mau bersaksi atau langsung silakan nyanyi. Oh mancing. Silakan. Oke, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bisa berada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mungkin semua sudah tahu nama saya, yaitu Manci. Saya dari NTT, lebih tepatnya Kupang. Dan di sini saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan kesaksian ataupun memberikan persembahan pujian, satu pujian buat kita semua. Dan sebelum itu saya kesaksian sedikit bahwa Tuhan itu bukan Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhanlah yang bukan Tuhan yang tidak hidup seperti itu. Karena saya percaya awal sebelumnya saya yang Kristen KTP bisa dibilang seperti itu. Tetapi ketika Tuhan membawa saya sejauh ini, Tuhan memulihkan hidup saya, di situ saya tahu dan saya kenal Tuhan saya. Ternyata Tuhan saya itu hidup. Tuhannya orang Kristen itu hidup. Kenapa? Karena saya mengalami Tuhan itu lebih dalam, luar biasa seperti itu. Tuhan itu ada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama kita. Seperti itu. Karena saya percaya, saya dari keluarga yang bisa dibilang sederhana pun bukan, tetapi saya percaya saya bisa kuliah itu semua karena anugerah Tuhan. Itu bukan sebuah belas kasihan dari orang untuk memberikan sponsor atau apapun, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bawa saya sejauh ini bukan hanya untuk gagal. Seperti itu. Mungkin itu kesaksian singkat saya sebagaimana saya mengenal Tuhan saya yang begitu besar. Dan sampai saat titik ini saya belum pernah merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sebab apa yang saya rasakan saat ini, Tuhan selalu ada buat saya dimanapun itu saya berada. Ketika saya berdoa, ketika saya membutuhkan Tuhan, ketika saya meminta pertolongan Tuhan, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menjawab tepat waktu. Baik, mungkin ada satu pujian yang akan kami naikkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang hafal dengan lagu ini boleh sama-sama nyanyikan dengan kami. Kita mau sama-sama menyambut Tuhan dalam palungan hati kita. Seperti malam ini kita mau sama-sama merayakan Natal. Kami mau sama-sama nyanyikan lagu Seperti Palungan. So
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Suatu kesaksian yang luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa ini demi komitmen kepada Tuhan. Mereka rela untuk tidak merayakan Natal bersama dengan keluarga. Puji nama Tuhan. Ya, semoga studinya lancar, dalam pelayanan juga lancar. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan bersama-sama di dalam sesi penyalaan lilin. Haleluya. Malam ini kita bersama-sama akan merenungkan kebaikan Tuhan. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia adalah Sang Juru Selamat dunia. Dia adalah terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu, saat ini kita akan menyalakan lilin. Saya mohon untuk lampu-lampu dimatikan dan kita semua akan menyalakan flash di HP kita. Haleluya. Kita mulaikan pujian malam kudus sunyi semua. Untuk petugas penyalaan lilin, saya mohon
sunyi-sunyi. Kita boleh merasakan bahwa kasih Tuhan terus mengalir, terus menyala di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, terus menyertai di dalam setiap pelayanan kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan di dalam kami melayani Engkau. Kami berkomitmen untuk kami lebih sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu di dalam melayani Engkau. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini pelayanan kami kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, mungkin pelayanan kami kurang layak di hadapan-Mu. Mari saat ini Tuhan, saat malam hari ini, waktu bagi kita, Saudara, untuk kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Melalui kelahirannya boleh memperbarui iman kita, melalui kelahiran Tuhan boleh memperbarui sikap kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya. Berkenan padamu.
hadir di tengah-tengah kami Tuhan yang penuh dosa. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menikmati keselamatan yang ajaib, anugerah dan kasih karunia yang luar biasa. Biar itu kami nikmati lebih dan lebih lagi. Bicara dengan kami Tuhan, supaya kehendak-Mu yang sempurna saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Semua yang siap dan bersama-sama dengan saya katakan amin. Oh, sudah tidak ada semua. Ya, shalom. Saya harap tidak bosan. Baru 2 kali ya. Sampai pagi. Haleluya. Kemarin di STT berapa? 8 sesi sekaligus. Oke, kita hari ini merayakan Natal, malam Natal lebih tepatnya. Tapi mau Natal mau kapanpun dirayakan tetap aja itu Natal. Karena saya berharap Natal adalah tiap hari, bukan hanya 25 Desember. Amin. Oke, tema Natal tahun ini diambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ini yang PGI ya, karena ada banyak tema. Setiap gereja punya tema masing-masing. Ini yang PGI. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang diberikan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang Maria sebagai istrinya. Dia hadir di tengah-tengah keluarga untuk menyelamatkan. Itu yang PGI buat. Itu yang PGI sampaikan. Saya tertarik dengan terjemahan dari Amplified. Ya, terjemahan dari kitab Amplified itu menarik. Saya suka sekali ketika saya perhatikan. Dia ngomong begini. Saya akan bacakan saja dalam bahasa Indonesianya. Kira-kira dalam Amplified dia dikatakan begini. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ayat 21 ya. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang anak, dan kau akan menamakan dia Yesus. Bentuk Yunaninya dari nama Ibrani Yeshua, yang berarti juru selamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan dari dosa-dosa mereka dikasih tanda kurung, yaitu mencegah mereka dari kegagalan dan kehilangan tujuan dan cakupan hidup yang sebenarnya, yaitu Allah. Jadi dia datang sebenarnya untuk mencegah kita dari kegagalan. Dia datang, keselamatan yang di situ dari dosanya adalah supaya kita tidak kehilangan tujuan. Dan bukan hanya itu toh, supaya kita memiliki cakupan hidup yang sebenarnya. Saudara, kata dia hadir di tengah-tengah keluarga untuk menyelamatkan. Pertanyaan saya ketika membaca ini, sudah beberapa waktu kebetulan ada di panitia Natal Kabupaten. Yang muncul di hati saya pertanyaannya adalah, dia hadir di tengah-tengah keluarga untuk menyelamatkan. Berarti sebenarnya ada banyak keluarga yang mungkin butuh diselamatkan. Ya enggak? Entah itu keluarga secara benar-benar keluarga, atau keluarga gereja itu sendiri, atau keluarga dalam artian keluarga besar Indonesia yang butuh diselamatkan. Kita nggak ngerti. Tapi hanya satu jawaban untuk keselamatan itu. Supaya kita tidak gagal, supaya kita mencapai tujuan, supaya kita selamat, nah kita berkata, kalau dia hadir. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam hati kita, pertanyaan yang kita perlu tanyakan dalam hidup kita, apakah dia masih hadir di hidup kita? Iya betul. Apakah dia masih hadir di dalam ibadah kita? Apakah dia masih hadir di tengah keseharian kehidupan kita? Kehadiran itu ada kehadiran secara umum, omnipresent. Ya memang hadir, dia sebagai Tuhan. Nah, kita berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia hadir, betul kan?
Tapi ada kehadiran yang akhir zaman ini sedang dia kerjakan. Apa itu? Manifested present. Sebuah kehadiran yang bukan hanya hadir, tapi termanifestasi dalam kehidupan. Kehadirannya bisa dirasakan orang sekelilingnya. Kehadirannya bisa dirasakan. Bahkan kalau engkau hadir di tempat itu, bisa terasa dampaknya. Engkau hadir di tempat itu, bisa dirasakan dampaknya. Nah, apakah benar-benar kehadirannya itu masih kita rasakan buat kita, buat keluarga, dan kehadirannya di gereja kita, di keluarga kita masih bisa dirasakan kalau pelayan? Apakah kehadirannya masih bisa dirasakan dalam pelayanan kita kepada orang lain? Apakah kehadirannya di gereja kita masih bisa dirasakan dan berdampak bagi orang di luar? Yang diartikan bukan berdampak bagaimana, dikatakan sampai menyelamatkan, sampai mencegah kegagalan, sampai bisa membuat tujuan tercapai. Apakah masih itu? Apakah benar-benar kehadirannya masih sungguh-sungguh membawa dampak? Saudara, saya punya rumah dan saya baru renov bagian atasnya. Saya beli rumah ini tahun 2012 yang lalu dari sebuah keajaiban. Saya nggak cerita soal rumah keajaibannya karena buat saya terlalu ajaib. Karena itu luasnya 300 meter di tengah kota dan waktu itu hanya harga 75 juta. Sudah tanah dan bangunan. Karena Tuhan berkata, rumahmu di daerah itu harganya sekian, sekarang masih ditempati orang dan akan dijual sekian. Itu saya beli bulan Februari, rumah dijual bulan Juli. Saya menempati bulan Agustus. Jadi itu benar-benar rumah ajaib. Nah, ketika saya masuk ke situ, ketika saya renov, Tuhan ngomong, bikin tempat doa di atas. Tapi saya belum lakukan, baru tahun ini saya kerjakan. Dan rumah itu pada waktu saya beli, zaman itu saya lagi renov, ada seorang hamba Tuhan dari Inggris. Waktu itu sedang datang dan saya ketemu, please pray for me, please pray for my family. Dan dia berdoa. Dan dia tiba-tiba bernubuat, dia berkata, I see, aku melihat ada banyak orang datang ke rumahmu. Dan rumah kamu punya rumah baru ya, dia ngomong gitu. Kaget, kok ngerti? Kok tahu dia kalau saya punya rumah baru? Dan saya lihat rumah barumu itu didatangi banyak orang. Dan setiap orang yang keluar dan tinggal di rumahmu, entah itu hanya sesaat dan kemudian pergi, dia mengalami healing, restoration, recovery, dan miracle. Itu saya singkat akhirnya holy. Camp holy saya sebut, akhirnya rumah itu menjadi camp holy. Dan betul, sejak hari itu banyak orang datang dari berbagai agama dan banyak dari orang datang dari berbagai gereja. Hanya untuk konseling, hanya untuk mengalami recovery, pemulihan dan sebagainya. Salah satunya ini anak-anak ini kemarin. Ketika ruang atas itu baru jadi, belum jadi sebenarnya, tapi sudah mulai bisa ditempati, belum ada tembok-temboknya, belum dipasang. Saya ngomong, ayo pas kalian di rumah. Waktu itu saya suruh mereka mapping semua keadaan dirinya yang membuat Tuhan tidak hadir, yang membuat menghalangi Tuhan hadir di hidup mereka itu apa? Ayo teliti semuanya, dari nama, dari kelahiran, dari kutuk nenek moyang, dari semuanya. Akhirnya ketemu, singkat cerita, ayo doa di atas. Kita nyembah doa di atas. Tuhan ngomong, biarkan mereka saling mendoakan, jangan kamu yang berdoa. Dan betul, akhirnya mereka singkat cerita berdoa, nyembah, minta Tuhan hadir. Dan tiba-tiba terjadi mance. Ya. Mance ini ritual adatnya cukup kencang, dan dia sering doa di kuburan macam-macam begitu, orang tuanya gini. Tapi dia memutuskan untuk datang ke gereja ke sana dan
Ada roh yang mengikuti dia yang selalu tiap malam itu mendatangi dan mengajak dia bergaul, mengajak dia pergi dan sebagainya. Itu sudah didoakan puluhan hamba Tuhan, tidak pernah selesai. Ya, selalu mimpi, roh itu ngomong, aku akan tinggalkan kau kalau kau menang dengan saya. Tapi kenyataannya tiap kali saya mimpi, saya yang berdarah-darah, dan itu sampai di fisik, bangun tidur tuh tubuhnya penuh darah karena bertengkar dengan si roh itu. Dan kemarin ketika Tuhan bilang saling mendoakan, tiba-tiba saya ngomong, ini doain ini bertiga ya. Semuanya mereka nyembah dulu, minta Tuhan hadir sampai Tuhan hadir. Begitu Tuhan hadir, kalian beresin masing-masing hidupnya. Setelah itu baru kalian mendoakan. Setelah mereka beresin semua masing-masing dari apa yang sudah saya kasih arahan ini mereka beresin semuanya, dan tiba-tiba mereka keroyok. Yang pertama si Mance dikeroyok. Wah. Dan tiba-tiba kepekaan mereka muncul, ini lihat, ini doain semua. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Mance, kamu belum rela, belum ikhlas katanya, maka itu roh tidak pernah pergi. Dan dia, Tuhan aku ikhlas sekarang hari ini. Dan roh itu pergi. Tiba-tiba setelah roh itu pergi, gantian mereka saling mendoakan. Dan tiba-tiba Mance berubah menjadi makhluk yang lain. Dia ngomongnya seperti seorang pendeta. Oh Tuhan berkata. Dan tiba-tiba yang lain juga, yang lain semua masing-masing tiba-tiba Tuhan berkata begini. Sampai dia, loh, aku kan kenal dia itu bukan sombong Tuhan, tapi suara makin kencang, kamu sombong dalam nama. Dan tiba-tiba semua, dan itu manifestasi yang diubahkan, termasuk yang lainnya. Dan malam hari itu mereka pulang. Satu di antaranya mereka mimpi. Dalam mimpi itu semua ular-ular yang mendatangi dia dibunuh habis. Dan selesai. Dan banyak sejak hari itu mata roh mereka terbuka. Kehidupan mereka berubah. Mance tidak lagi menjadi pemarah. Itulah manifestasi Allah. Kehadiran Allah yang dinyatakan. Kehadiran Allah yang benar-benar menyelamatkan. Sebab kalau tidak tahu. Tapi tidak, sudah selesai ya. Saya berdoa di dalam nama Yesus sungguh. Malam hari ini ketika saudara merayakan dalam sebuah retreat itu kan dan treat ya. Kembali di treatment, kembali dipulihkan, kembali dibawa kembali kepada hal cinta mula-mula dan sebagainya. Saya berdoa kita adalah orang, saudara adalah GPPS di mana tadi Wonogiri dekat Ponorogo, gak ngerti pokoknya di sana tempatnya. Adalah sebuah gereja yang benar-benar Tuhan hadir. Bukan hanya menyelamatkan, karena kata selamat di situ adalah dicegah dari kegagalan. Saudara mencapai tujuan dan kehadiran Allah yang benar-benar dimanifestasikan. Itu terjadi. Sungguh, saya berdoa itu sungguh-sungguh terjadi. Maka apa yang terjadi? Begini. Saudara pernah dengar cerita soal tabut Allah? Bagaimana itu di sebuah tempat. Dan itu tersimpan 21 tahun di rumahnya Usa. Usa itu imam, bapaknya juga Aholiab juga bapaknya juga imam. 21 tahun tabut Allah di rumahnya dan tidak terjadi apapun. Tiba-tiba ketika tabut Allah dari rumahnya Usa ini mau dibawa ke kota Daud. Dalam perjalanan itu tiba-tiba tabutnya tergelincir. Saudara ingat itu? Apa yang terjadi ketika tergelincir? Usa berusaha mencegah supaya jangan sampai jatuh dengan cara dipegang. Dan Alkitab berkata Tuhan menyambar Usa karena keteledorannya sehingga dia jatuh mati. Hari itu Daud marah, takut, campur aduk gak karu-karuan. Dalam semua kebingungan itu tiba-tiba ada satu orang yang namanya Obed-Edom. Kata Obed-Edom itu artinya hamba Allah, hamba Edom, pelayan Tuhan atau pelayan. Jadi Edom itu adalah Esau. Obed itu adalah hamba atau pelayan atau juga disebut penyembah. Jadi sebenarnya ini adalah orang yang terkutuk. Obed-Edom adalah orang yang terkutuk karena Esau itu dikutuk. Dikutuk kenapa? Engkau tidak akan diam di tempat-tempat yang subur. Tempat-tempat engkau akan jauh dari tempat-tempat yang subur. Engkau akan ada tempat yang kering dan sebagainya. Tapi hari itu seorang Obed-Edom
menggenapi nubuatan. Karena nubuatannya adalah engkau Esau, tetapi apabila engkau bersungguh-sungguh, maka kuk itu akan terlepas daripadamu. Kalau kau berusaha bersungguh-sungguh meminta Tuhan hadir dalam hidupmu, maka kuk, maka kutuk, maka semua persoalan, maka apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu yang tidak beres akan selesai. Hari itu si Obed-Edom, saudara bayangin ya. Ini jalan kan rame. Tiba-tiba ada orang bawa tabut, terus roboh, jatuh, brak. Tuhan marah menyambar kematian itu. Semua orang jadi takut ya. Takut ya. Semua orang takut. Termasuk Daud juga takut. Dan orang, hari itu Daud itu sudah membawa 30.000 orang pilihan. Jadi itu mungkin para pasukan khusus, jenderal-jenderal, perwira-perwira, dari semua yang terbaik dibawa 30.000 orang bejer. Dan ada satu di antaranya di situ, di rumah itu, di sekitar sini Magetan atau di sekitar rumah Bapak Ibu, tiba-tiba ada seorang Obed-Edom yang di tengah kerumunan 30.000 orang itu yang sedang ketakutan, sedang kebingungan itu, dia meronjol masuk menemui Daud. Dan dia berkata, Daud, please, kasih aku kesempatan. Aku sudah mendengar akan kuasa tabut itu. Aku sudah mendengar arti akan kehadiran Tuhan itu. Please, izinkan, daripada engkau ribut, daripada engkau marah, daripada engkau kebingungan, ini tabut mau bagaimana, please diinggirke dulu. Tolong ditaruh ke rumahku dulu, nanti tidak hujanan, nanti tidak apa. Tolong disinggahkan dulu ke rumah saya. Tolong singgah dulu ke rumah saya. Mau berapa menit pun tidak apa-apa sampai engkau ngatur semuanya. Atau mau berapa hari, tidak apa-apa. Terserah, pokoknya please mampir ke tempat saya. Saya butuh Tuhan hadir di keluarga saya. Saya butuh Tuhan hadir di rumah saya. Please tolong mampir. Saudara pernah dengar, pernah lihat seorang penduduk yang meminta presiden, Pak tolong Pak mampir. Sampai sedemikian, Pak mbok tolong Pak, wis masuk wae nginjek wae Pak omahku, ndak apa-apa. Yang penting Bapak sudah sampai ke rumah saya. Nanti kalau Bapak sudah masuk, syukur-syukur Bapak minum atau apa. Puji Tuhan. Tapi kalau enggak, yang penting Bapak sudah masuk nginjak ke rumah saya. Habis itu Bapak pergi lagi, enggak apa-apa. Saudara pernah melihat orang yang menginginkan sedemikian rupa itu? Di beberapa video pernah. Dan hari itu Obed-Edom melakukan hal yang sama. Dia meminta sedemikian rupa. Karena kata Obed-Edom, waktu itu saya penasaran, Tuhan, kenapa Obed-Edom sampai mengalami 3 bulan tabut itu, kehadiran Tuhan itu di rumahnya hanya 3 bulan, dan kau mengubah dari orang yang terkutuk, yang miskin, menjadi orang yang sangat kaya raya di kota itu, sampai viral, sampai ke kota Daud, sampai orang ngomong, Daud itu tabut di tempatnya Obed-Edom dalam 3 bulan, dia kaya raya loh. Oh iya, Obed-Edom dipanggil dan sebagainya. Nggak usah cerita, saya nggak cerita itu, saya nggak cerita soal rahasia lebih dalam itu. Tapi yang jelas hari itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Daud, kenapa Obed-Edom mengalami itu? Dan Roh Kudus berkata, karena Obed-Edom adalah pemburu hadiratku. Karena Obed-Edom pemburu kehadiranku. Karena Obed-Edom adalah pemburu Tuhan yang sebenarnya, untuk Tuhan hadir dalam hidupnya. Saya ketemu Pak Bambang Nurseno, tanya Pak, betul enggak? Betul, ternyata arti kata dasar dalam bahasa aslinya Obed-Edom adalah pemburu hadirat Tuhan. Saya langsung beli buku Pemburu Tuhan. Saya baca, oh benar. Saudara, pertanyaan saya, Tuhan hadir di hidup kita berapa puluh tahun kau jadi Kristen? Apakah termanifestasi seperti hanya 3 bulan yang dialami oleh Obed-Edom? Atau jangan-jangan sudah 21 tahun lebih di rumahnya Usa, tapi tidak terjadi apa-apa? Tergantung perlakuan terhadap kehadiran Tuhan. Tuhan bisa hadir dan membuat semua yang gagal jadi berhasil. Tuhan hadir dan membuat engkau tidak mengalami kecelakaan. Tuhan hadir dan membuat semua destinimu, semua tujuan hidupmu tercapai.
Tuhan hadir dan tiba-tiba kesembuhan terjadi. Tuhan hadir dan tiba-tiba yang miskin berubah menjadi orang kaya baru. Tuhan hadir tiba-tiba terjadi penuaian. Tuhan hadir dan tiba-tiba terjadi kemuliaan. Tuhan dinyatakan demikian. Tuhan hadir tiba-tiba keluarga yang retak dipulihkan. Tuhan hadir dan tiba-tiba, saya tadi cerita sama Pak Pendeta, GPPS salah satu awalnya itu dari Temanggung, namanya Desa Gambang Waluh. Ketika peristiwa tahun 1928 ada semak duri yang terbakar tetapi tidak terbakar, dan dari desa itu terulang lagi 1965 terjadi peristiwa lagi lawatan Tuhan dan itu menyebar. Dari desa itu hari ini lebih dari 400 hamba Tuhan sudah menjadi hamba Tuhan. Hanya bukan desa, bukan desa, itu hanya kampung, dusun, 400 hamba Tuhan. Itu di desa, di dusun itu gereja itu ada lebih dari 5 dan menyebar di berbagai tempat. Karena apa? Tuhan hadir. Saya berdoa kali ini, Natal kali ini, ketika dia berkata dia hadir dan menyelamatkan keluarga, dia hadir tengah-tengah keluarga dan terjadi keselamatan. Saya berdoa ada banyak mungkin anak kita, saudara kita, tetangga kita, entah siapa yang belum selamat, tapi melalui kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, kehadiran Tuhan dalam gereja kita, dan terjadi keselamatan yang ajaib, terjadi sebuah hal yang ajaib. Saya berdoa itu yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum Kau hadir di dunia, dunia tidak ada harapan. Dunia dipenuhi dengan semua caci maki, tuntutan, dan segala sesuatunya. Tapi hari itu Engkau hadir. Bahkan 3 orang Majus dari negeri timur yang jauh pun Engkau utus untuk memberikan persembahan. Tuhan, ketika Engkau hadir di hidup kami, raja-raja akan datang memberi persembahan. Ketika Engkau hadir di keluarga kami, tidak akan ada kekurangan di antara kami. Ketika Engkau hadir di antara kami, Tuhan, tiba-tiba sukacita memenuhi segala sesuatunya, menghilangkan semua kesedihan, dan hari itu bahkan surga pun bersorak-sorai karena Engkau hadir. Tuhan, ketika Engkau hadir, Tuhan, terjadi, Tuhan, dari segala golongan orang datang menyembah Engkau. Tuhan, biar melalui hidup kami, melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami, melalui gereja kami, Tuhan, Engkau hadir dan tiba-tiba orang Majus datang. Tiba-tiba kekayaan dipersembahkan. Tiba-tiba orang kaya datang. Tiba-tiba semua pemerintah-pemerintah datang mendukung dan memberikan segala sesuatunya. Tuhan, tolong Tuhan, supaya kehadiran-Mu bukan hanya sekedar hadir, tapi termanifestasi dengan ajaib atas hidup kami. Berkati GPPS Tuhan, sungguh Tuhan, supaya kami seperti Obed-Edom. Kami tidak seperti Usa yang mengabaikan kehadiran-Mu, yang sekedar menganggap Engkau hadir sekedar, bahkan 21 tahun imam, tidak melakukan apapun dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena satu orang yang memburu Tuhan sedemikian rupa untuk kehadiran-Mu ada dinyatakan, tiba-tiba terjadi sebuah perubahan. Mari Tuhan hadir, Tuhan, dan biar mulai hari ini ibadah GPPS, gereja GPPS ini tidak lagi ibadah biasa, tapi ibadah-ibadah yang kehadiran-Mu dimanifestasikan, kehadiran-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, sampai sedemikian rupa terjadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Natal kali ini Tuhan membawa dampak yang berbeda, karena Engkau Tuhan hadir lebih kuat, hadir lebih dahsyat di hidup kami, di keluarga kami, di pelayanan kami, di gereja ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Natal semuanya. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak untuk pelayanannya yang sungguh boleh memberkati kami semua, pelayan-pelayan Tuhan di GPPS Lemabang pada malam hari ini. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Mari singer, saya mohon untuk maju ke depan. Kita menaikkan pujian doa Yabes. Nanti saya mohon Bapak Kismianto untuk tutup doa
dan juga sekaligus doa berkat untuk ibadah Natal pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami bersama. Semua boleh berdiri. Sungguh terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di malam Natal ini ya Bapak. Kami bersyukur saat malam hari ini Tuhan sudah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Kefas untuk memberikan kebenaran firman yang saat ini boleh menguatkan kami anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan GBPS Yesus Ajaib Lemapa. Biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau hadir di dalam keluarga kami, Engkau hadir di dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki komitmen sebagai pelayan yang sungguh-sungguh, dan kami berani pada komitmen itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Kefas. Engkau akan memberkati Bapak Pendeta Kefas juga istri bersama Bapak Elias dan juga bersama mahasiswa-mahasiswa STT Sangkakala. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya dan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga berkati semua para pelayan-pelayan yang saat ini hadir mengikuti season demi season. Tuhan semakin hari pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan dan keagungan nama Tuhan. Dan selanjutnya mungkin kami masih ada season lagi. Tuhan akan senantiasa memberkati season demi season. Dan juga hamba-Mu Bapak Kefas yang sebentar lagi akan meninggalkan kami dari tempat ini untuk melanjutkan pelayanannya, perjalanannya ke Wonogiri. Kiranya Tuhan sertai perjalanannya dari tempat ini sampai tujuan dengan selamat dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita di malam hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan break sebentar. Kita mau istirahat sebentar. Mobil lagi dulu. Ya, terima kasih untuk